Saudara-saudara, pembacaan yang saya pilih yaitu dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan saudara-saudara membaca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini sebelum mendengarkan khotbah ini supaya boleh memahami dengan baik apa yang saya sampaikan, dan kiranya ini boleh menjadi satu motivasi sekaligus referensi bagi kita semua. Ketika orang memasuki bulan Desember, saya rasa situasi yang berbeda dirasakan oleh kita semua. Bahkan kita mempersiapkan banyak hal, mulai dari pohon Natal, kemudian hiasan-hiasan di rumah, kemudian cookies-cookies, mentega, kemudian tampilan fisik yang mulai berubah atau terlihat berbeda seperti biasanya. Jadi itu realita-realita yang kita temui ketika memasuki bulan Desember. Tetapi ada juga satu hal yang saya rasa penting sekali dan sering kali terjadi juga ketika memasuki bulan Desember, yaitu lagu-lagu Natal. Dari sekian banyak lagu Natal yang ada satu lagu yang memiliki makna yang begitu mendalam, tetapi juga memiliki makna yang sangat alkitabiah, yaitu Kidung Jemaat 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Saudara-saudara, lagu Hai Kota Mungil Bethlehem ini didasarkan pada Alkitab, dan salah satu hal yang sangat berkaitan erat yaitu dalam kitab Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi ini juga merupakan bagian awal dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika berkaitan tentang kehidupan umat Israel, baik yang ada di Israel bagian utara yang beribu kotakan Samaria, tapi juga Israel bagian selatan yang beribu kotakan Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di saat itu terjadi kemerosotan moral yang sangat luar biasa. Terjadi praktik-praktik penyembahan berhala, kemudian banyak petani-petani ditindas, kemudian para pemimpin terlibat dalam praktek korupsi, kemudian nabi-nabi palsu yang menyesatkan, imam-imam terlibat kasus suap, orang saleh dan orang jujur menjadi langka, kemudian hukum diputarbalikan. Itulah garis besar situasi yang terjadi di zaman itu. Dan ketika orang menjalani kehidupan, mari orang bayangkan bersama apa yang terjadi ketika orang hidup di situasi seperti itu. Bayangkan ketika orang hidup dalam situasi para pemerintah memiliki moral yang rusak, kemudian imam-imam dan nabi-nabi memiliki moral yang rusak, kemudian masyarakat sangat menderita dan hukum diputarbalikan. Tentu itu adalah situasi yang sangat sulit. Inilah situasi yang terjadi di sekitaran abad 8 sebelum Masehi, ketika Nabi Mika melakukan tugas panggilannya di zaman Raja Yotam yang memerintah di sekitaran tahun 751 sampai 736 sebelum Masehi. Kemudian Raja Ahaz yang memerintah sekitaran tahun 736 sampai 716 sebelum Masehi, dan juga Raja Hizkia yang memerintah sekitaran tahun 716 sampai 700 atau 687 sebelum Masehi. Tetapi sebagian besar situasi yang terjadi dalam nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh Mika atau situasi-situasi kemerosotan moral yang terjadi yaitu di zaman pemerintahan Raja Yotam dan Raja Ahaz. Karena di zaman Raja Hizkia mulai terjadi pembaharuan yang sangat luar biasa, pembaharuan ke arah yang lebih baik, karena Hizkia termasuk raja
yang benar di mata Tuhan, yang berusaha melakukan pembaharuan yang begitu luar biasa. Dan Mika menubuatkan bahwa akibat-akibat dari dosa yang dilakukan, maka ada hukuman yang akan Tuhan berikan bagi umatnya, karena Tuhan sangat membenci dosa. Itu sungguh nyata terjadi dalam kehidupan orang Israel bagian utara atau bangsa Israel bagian utara ketika sekitaran tahun 727 sebelum Masehi dimusnahkan oleh satu bangsa yang begitu kuat yang bernama Asyur. Jadi di saat itu orang-orang di Israel bagian utara dibuang di berbagai wilayah taklukan dari Asyur. Dari wilayah Israel bagian utara diisi oleh orang-orang dari daerah-daerah lain. Dan oleh karena itu, wilayah Israel bagian utara yang telah diisi oleh orang-orang dari daerah lain, maka daerah itu mulai dikenal dengan bangsa kafir, karena diisi oleh banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Begitu juga dengan Israel Selatan. Pada tahun atau sekitaran tahun 600 sebelum Masehi dikuasai oleh Babel atau mengalami pembuangan di Babel, yang itu merupakan tahap awal, karena kita tahu pembuangan di Babel terdiri dari beberapa tahap. Tetapi eksistensi dari bangsa Israel bagian selatan atau di dalamnya juga ada sisa-sisa Israel, sebagaimana juga yang boleh orang baca di Mika 5 ayat 6 dengan sebutan lain yang disebutkan, yaitu sisa-sisa Yakub. Eksistensi bangsa ini masih tetap berlanjut. Dan saudara-saudara, bagian berikut yang boleh orang belajar dari bagian perikop ini yaitu nubuatan tentang kehadiran Mesias akan mengubah hidup Israel, bahkan seluruh umatnya. Ketika orang baca dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Mesias akan muncul dari satu daerah kecil yang bernama Bethlehem. Bethlehem ini adalah satu daerah yang tidak populer secara politik dan secara ekonomi. Orang-orangnya adalah orang-orang kalangan bawah yang terdiri dari petani, gembala-gembala dan sebagainya. Dan juga dalam nubuatan ini disampaikan bahwa keberadaan Mesias itu sudah sejak purbakala atau permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan kekuasaannya akan berlaku di seluruh bumi. Itu dijelaskan dalam pasal 5 ayatnya yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, kuasa dan damai sejahtera yang dihadirkan oleh Mesias atau Raja ini akan berlaku di seluruh tempat tak terkecuali. Bahkan musuh-musuh sehebat apapun akan takluk pada Raja Mesias yang digambarkan dalam nubuatan ini. Bahkan kalau orang perhatikan di bagian ayatnya yang keempat, disebutkan Asyur dan Nimrod yang merupakan gambaran kekuatan yang sangat luar biasa, gambaran bangsa yang begitu kuat akan takluk pada Raja atau Mesias ini. Dan kehadiran Mesias bagi sisa-sisa Yakub yang dijelaskan pada ayatnya yang ke-6, mereka akan terus eksis, mereka akan memiliki kekuatan, mereka memiliki pengaruh. Jadi pengaruh kehadiran Raja atau Mesias bagi sisa-sisa Yakub sangatlah luar biasa. Bahkan kalau orang perhatikan ayat yang ke-6 digambarkan dengan kalimat seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ini mau menggambarkan bahwa hujan dan embun itu adalah simbol adanya kehidupan. Bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa di sekitar. Dilanjutkan juga dengan ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa mereka seperti singa di antara binatang-binatang hutan. Jadi singa atau singa muda ini yang digambarkan di ayat 7 adalah gambaran kekuatan yang sungguh luar biasa.
yang dimiliki oleh sisa-sisa Yakub ini. Dan satu hal penting juga yang dinubuatkan Mika di akhir perikop, yaitu soal praktek penyembahan berhala. Karena Tuhan sangat membenci dosa, Tuhan sangat membenci praktek penyembahan berhala, Tuhan akan memusnahkan segala alat-alat sihir, tukang-tukang peramal, tugu-tugu berhala, patung-patung yang dibuat. Kemudian Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang tidak mau taat kepadanya. Itu penjelasan juga yang disampaikan dalam perikop ini, mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 soal praktek penyembahan berhala. Karena itu ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, bagi kita sebagai umat Kristiani yang hidup di zaman sekarang, firman Tuhan ini hendak memberikan motivasi bagi kita semua, bahwa kelahiran Yesus dinubuatkan dan tergenapi di kota kecil Bethlehem. Satu kota yang begitu sederhana, kota yang tak populer secara politik dan ekonomi, kota yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Ada gembala, ada petani gandum dan sebagainya. Satu hal penting juga yang dapat orang perhatikan, yaitu daerah ini adalah daerah asal dari Raja Daud. Karena orang pelajari bersama-sama bahwa dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan bahwa Mesias akan lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem. Tetapi yang terpenting juga di sini yaitu itu adalah satu kota atau tempat terjadinya penggenapan nubuat tentang lahirnya Mesias. Jadi Yesus yang lahir di kota kecil, di kota yang begitu sunyi senyap, kota yang tidak hebat secara politik dan ekonomi, lewat keluarga yang sederhana, ini adalah teladan bagi orang semua ketika merayakan Natal. Mari orang jadi pribadi yang tidak fokus pada berbagai kemewahan-kemewahan materi, tetapi yang terutama satu pertanyaan yang boleh orang renungkan dan orang refleksikan, apakah hidup kita sudah menjadi terang bagi sekitar kita? Karena itu mari orang menjadi pribadi-pribadi yang dapat menghadirkan terang di sekitar kita lewat pekerjaan kita masing-masing. Secara garis besar saya mau katakan bahwa mari orang jadi terang lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bahkan satu hal penting juga di zaman sekarang, bukan cuma lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi orang Manado bilang lewat torang pejare. Karena ternyata di zaman sekarang ketika manusia hidup, satu hal yang juga seringkali menjadi realita yang memiliki dampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif, yaitu torang pejare. Karena banyak orang-orang yang saling memfitnah, saling menghina, karena ada hal-hal yang mungkin melatar belakangi sehingga baking torang pejare ini nak terkendali, akhirnya berstatus. Hati-hati karena sekarang sudah ada undang-undang ITE yang mengatur soal hal-hal tersebut. Dan hal kedua yang boleh orang pelajari, yaitu ada satu hal yang sangat sederhana, yaitu jangan orang cuma sibuk persiapkan orang betoples, jangan orang sibuk cuma persiapkan orang baju baru, jangan orang sibuk persiapkan orang hiasan-hiasan di rumah, orang sibuk urus orang rambu, alis, lipstik dan sebagainya. Itu semuanya tidak salah, tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus orang persiapkan, yaitu memperbaharui hati kita di mata Tuhan. Karena ketika orang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka orang akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang berikutnya, selain memaknai Natal, bagi kita juga sebagai masyarakat Sulawesi Utara di tahun 2020 ini, orang diperhadapkan juga dengan momen pilkada.
Mari orang ikut prosedur yang diatur, orang juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum bapilih, orang berdoa supaya dituntun oleh Tuhan, bukan dituntun oleh tim sukses yang ada. Jangan biarkan orang pe harga diri dan harga suara dipermalukan dan diinjak-injak dengan harga 100.000 rupiah. Karena banyak orang yang ternyata di zaman sekarang DP harga diri dan harga suara cuma bernilai 100.000 rupiah. Satu gambaran singkat yang mau saya sampaikan, kalau orang pe harga diri dengan harga suara cuma 100.000 rupiah, mari orang hitung 100.000 for 5 tahun, 100.000 bagi 5, 20.000 per tahun. 20.000 bagi 12 bulan, cuma 1.666 per bulan. Itu per bulan. 1.666 per bulan bagi 30 hari sama dengan 55,5 rupiah. Jadi kalau orang cuma biarkan orang pe harga diri dan harga suara dipermalukan dan diinjak-injak dengan 100.000 selama 5 tahun, maka ternyata orang pe harga diri dan harga suara masih lebih mahal gula-gula kopiko. Karena itu mari orang renungkan dengan baik, pilihlah yang terbaik supaya negara ini atau daerah ini menjadi daerah yang semakin baik. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.